Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kalau kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana perencanaan SDM ya untuk minggu ini, saya coba menjelaskan tentang bagaimana proses rekrutmen daripada pegawai ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba melihat pada PPT penjelasan materi. Dalam hal ini, di sini rekrutmen ya. Rekrutmen itu berhubungan dengan bagaimana kita akan mengambil ataupun memenuhi kebutuhan SDM yang memang sedang kekurangan. Ya, apakah itu sifatnya dipindahkan atau dimutasi, atau memang sedang ada PHK, maupun memang ada pengembangan daripada bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Rekrutmen di sini merupakan proses untuk menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Jadi syaratnya ini tergantung daripada job desk yang dibutuhkan ya setiap divisi dalam perusahaan. Isu strategik dalam rekrutmen di sini adalah proses rekrutmen itu sendiri ya harus konsisten dengan strategi visi dan nilai organisasi. Kemudian harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan tentu harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan karyawan terbaik. Jadi kalau memang dia memiliki kompetensi yang baik, pribadi yang baik, jadi perusahaan harus mempertahankan apakah itu akan dinaikkan salary-nya, ataupun diberikan bonus, ataupun fasilitas lain yang bisa menjadi pertimbangan seorang pegawai itu bisa loyal. Kemudian alternatif tindakan selain rekrutmen, di sini adanya alih daya atau outsourcing yang sering kita lihat itu biasanya pada tenaga security ya, ataupun tenaga kebersihan yang ada untuk suatu perusahaan, atau banyak juga sekarang pabrik menggunakan outsourcing, apalagi sejak musim pandemi kemarin banyak pengurangan pegawai. Setelah sekarang tidak pandemi, ada yang dipanggil lagi, tetapi ada yang menggunakan jasa outsourcing. Kemudian karyawan tidak tetap atau contingent workers. Di sini karyawan paruh waktu. Biasanya kalau karyawan paruh waktu itu dibutuhkan pada saat adanya orderan saja. Jadi tidak digaji secara bulanan, tapi berdasarkan tenggang waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Terus ada organisasi pemberi kerja profesional, yaitu perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. Nah ini biasanya untuk pameran biasanya ya, untuk penjaga pameran ya ada satu perusahaan ataupun perusahaan security, biasanya dia mengadakan kontrak dengan apartemen ataupun hotel ataupun mall untuk memenuhi kebutuhan daripada security misalnya. Kemudian ada kerja lembur atau overtime, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Perusahaan bisa menghindari biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan. Jadi kita misalnya membutuhkan 10 orang pegawai karena adanya order baru, tapi di kantor ataupun pabrik itu hanya ada 5 orang. Nah, 5 orang inilah yang akan diberikan overtime atau kerja lembur. Supaya apa? Supaya dari segi pendapatan pun bisa meningkat, dan dari perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun kesibukan yang cukup berarti, karena kalau sistem rekrutmen itu saya rasa membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi ya, seleksinya lebih banyak. Nah, ini adalah bagian proses rekrutmen daripada pegawai, ada lingkungan eksternal dan internal tentunya. Kalau lingkungan internal ini berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, alternatif rekrutmen, kemudian di sini rekrutmen internal, eksternal, ada metode eksternal dan internal, kemudian di sini orang yang akan direkrut. Sumber dan metode rekrutmen, di sini ada sumber tempatnya di mana para kandidat memenuhi syarat berada. Kemudian metode rekrutmen adalah cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan yang potensial dalam perusahaan. Kemudian sumber dan metode rekrutmen internal. Ya, ada sumber internalnya itu adalah promosi, transfer, serta penarikan kembali. Dan metode internalnya mengumumkan lowongan jabatan yang ada job posting, biasanya di surat kabar, media online ya saat ini.
Kemudian ada persediaan bakat atau talent inventory. Jadi kalau talent inventory ini misalnya kita membutuhkan apa dari jabatan yang kosong tersebut dan siapa yang akan memenuhinya, kualifikasinya bagaimana. Nah, ini. Kemudian metode rekrutmen internal, di sini ada pengumuman lowongan pekerjaan, job posting, persediaan bakat. Biasanya ini digali dari HRD ya, karena mungkin nanti untuk HRD ini banyak dari sarjana psikologi ya, makanya ini diperdalam lagi ya pada saat pendalaman materi daripada manajemen operasional organisasi dan industri. Persediaan bakat di sini biasanya berhubungan dengan bakat yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Bisa saja hariannya atau bulanannya atau kebiasaannya daripada pekerja X, misalnya dia biasa mencatat atau biasa jadi administrasi. Ternyata dia memiliki bakat lain yang tidak digali oleh perusahaan, misalnya ya. Apa itu background-nya? Misalnya dia ternyata sarjana informatika. Ya, artinya dia memiliki talent inventory. Nah, inilah yang bisa membantu perusahaan dalam hal pemenuhan kebutuhan dari job desk yang kosong tadi. Misalnya lagi dibutuhkan IT, aduh siapa yang bisa komputer nih misalnya. Ternyata ada administrasi yang bisa komputernya jago gitu ya. Nah, ini bisa menjadi talent inventory. Kemudian ada promosi. Ya, itu kalau promosi biasanya pegawai-pegawai yang memiliki kinerja baik, prestasi yang baik, biasanya akan diberikan promosi sebelum dia merekrut yang baru. Iya, kita adain promosi dulu deh, siapa yang mau jadi manajer nih, gitu, daripada kita merekrut manajer yang baru, yang belum tahu apa-apa dari seluk-beluk bisnis yang dijalankan. Kemudian ada transfer. Nah, transfer ini biasanya berhubungan dengan adanya industri ya yang baru, kemudian pengembangan usaha itu bisa juga terjadi transfer, atau misalnya pembukaan cabang baru. Dan adanya aktivitas pengembangan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, misalnya dari satu divisi, misalnya menjadi 3 divisi. Ya, ini ada pengembangan baru. Kemudian ada para karyawan yang meninggalkan perusahaannya. Ya, ini yang juga menyebabkan adanya rekrutmen internal. Ya, mungkin banyak faktornya, apakah kerugian, apakah dia memang mengalami kebosanan, atau memang ada pandemi dan lain-lain ya, banyak. Untuk metode rekrutmen internal ini terdiri dari pengumuman lowongan jabatan, pengajuan lamaran jabatan, dan referensi karyawan. Nah, ini yang sering ada di dalam perusahaan di Indonesia itu kalau belum terlalu besar, biasanya menggunakan referensi karyawan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan yang besar pun bisa mereferensikan karyawan, artinya misalnya karyawan X memiliki saudara ataupun teman yang memang berbakat di bidangnya. Nah, ini biasanya referensi karyawan. Tapi tetap kalau di perusahaan-perusahaan besar banyak tes yang harus dijalanin berlapis, bahkan untuk apa? Untuk menilai kinerja dari referensi tersebut. Apakah benar-benar berkualitas atau hanya pertemanan saja gitu ya. Artinya harus memiliki kualitas yang baik. Kemudian untuk tujuan rekrutmen eksternal di sini adalah mengisi jabatan, yang mendapatkan keterampilan, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keragaman ide. Nah, ini supaya idenya itu banyak, idenya itu beragam, diharapkan bisa mengembangkan perusahaan lebih besar lagi di masa mendatang. Ya, mengisi jabatan tingkat pemula, entry level. Nah, biasanya jabatan-jabatan yang tinggi itu direferensikan atau dipromosikan dari pegawai yang lama. Tapi kalau pegawai lamanya tidak memiliki kandidat yang baik, tidak memiliki kinerja yang baik, tidak menutup kemungkinan juga perusahaan akan merekrut dari luar. Itu bisa jadi. Kemudian di sini ada sumber rekrutmen eksternal, itu ada sekolah menengah. Nah, ini biasanya sumber rekrutmen eksternal ini adanya kerjasama ya. Biasanya kalau misalnya mengadakan semacam gathering ya atau pameran, ya biasanya ada pameran job qualification atau pameran job fair misalnya ya, yang pameran untuk pekerjaan itu banyak perusahaan-perusahaan itu bisa direkrut ya. Adanya pesaing dalam pasar tenaga kerja, kemudian mantan karyawan juga bisa, kemudian karena ada yang pengangguran dan ada wirausahawan. Metode rekrutmen internal eksternal di sini adalah work interview,
Ya, kemudian rekomendasi karyawan, adanya iklan, agen tenaga kerja, asosiasi, ya, profesional open house job fair yang tadi yang disampaikan, internet, serta merger, serta adanya rekrutmen internasional. Nah, kalau rekrutmen internasional saya rasa banyak kalau kita lihat JobsDB atau Jobstreet ya itu banyak menawarkan lapangan pekerjaan di luar negeri. Ya. Kemudian ada metode rekrutmen online. Ya, kalau sekarang atau kemarin tuh di masa pandemi masih tinggi, banyak perusahaan mengadakan interview melalui Zoom ya, melalui Gmeet ya, di mana tidak perlu datang, yang penting kelihatan on cam dan seluruh gestur tubuhnya diketahui, jadi bisa dinilai secara langsung oleh HRD apakah ini kompeten atau tidak dalam melakukan pekerjaan nantinya. Kemudian ada hambatan dan tantangan rekrutmen, di sini ada rencana strategik, kebiasaan perekrut, kondisi lingkungan, persyaratan kerja, biaya insentif dan kebijakan organisasi. Nah, ini biasanya yang sering terjadi ya karena permasalahan ini yang sering ada di lingkungan sekitar kita terkait pekerjaan. Itu kondisi lingkungan ya yang biasanya kondisi lingkungannya itu tidak banyak menggunakan media online, sekarang semuanya serba online misalnya. Ini merubah budaya yang tadinya harus kita kunjungan, kita nggak perlu kunjungan sekarang, hanya misalnya mengawasi lewat kamera Zoom dan lain sebagainya, reportnya terprogres dengan baik. Itulah hambatan-hambatan yang kadang-kadang mengalami kendala di sinyal misalnya ya, ataupun banyak pegawai yang tidak on cam misalnya dalam melaporkan pekerjaannya. Baik, mungkin demikian penjelasan untuk materi rekrutmen hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan yang bertambah tentang bagaimana merekrut seorang pegawai ataupun beberapa orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.